Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak kelas 5 SD Islam Al-Azhar 10 Serang, mohon maaf. Pada saat hari ini hanya bisa memberikan video berupa penjelasan ya. Bapak akan hari ini menjelaskan mengenai tema kita hari ini adalah tentang debit. Ya, debit. Nah, debit itu istilah yang paling mudah ya untuk kita jelaskan. Biasanya pengertian debit itu yang paling mudah bagi anak-anak ya, yaitu banyaknya cairan, banyaknya banyaknya zat cair ya, banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, tiap satuan waktu. Nah, seperti ini. Ketika kita melihat pengertian debit atau definisi debit, banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu, maka kita akan bicara zat cair dan waktu. Nah, zat cair ini simbolnya adalah volume ya, sama dengan volume. Kita bicara volume. Kita bicara volume tentang zat cair. Kemudian juga kita akan bicara waktu. Kalau waktu tentu bisa macam-macam, bisa bentuknya dalam bentuk jam, bisa dalam bentuk menit, atau dalam bentuk detik. Seperti yang ini yang sering ya, yang sering saja. Baik, satu-satu ya kita jelaskan dulu. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Maka kalau dirumuskan maka rumus debit adalah debit sama dengan, kita lihat di sini. Debit itu adalah rumusnya banyaknya zat cair, berarti volume dibagi waktu. Itu rumus. Volume dibagi waktu. Nah, udah selesai sebenarnya materi kita tuh. Kalau misalkan memahami definisi juga penting ya. Dari definisi sudah jelas, debit adalah banyaknya zat cair atau volume per satuan waktu atau tiap satuan waktu, sama dengan bahasa matematikanya itu dibagi gitu ya, dibagi waktu. Nah, ini kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebelumnya untuk volume, kalau untuk waktu sudah pernah dibahas ya. Waktu dibentuk dalam jam, menit maupun detik. Sekarang kita fokus ke volume. Volume ini biasanya kita menggunakan tabel ya, menggunakan tangga yang harus kalian hafalkan seperti ini. Kayaknya sih sudah pada hafal insya Allah ya. Nah, ini seperti ini. Ada kiloliter ya. Pertama apa biasanya tuh yang ini? Kiloliter ya. Kiloliter, hektoliter, apalagi? Dekaliter, liter, desiliter. Ada apa lagi? Ada desi itu sentiliter ya, mililiter. Nah, ini seperti ini ya. Kalau setiap turun satu tangga dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, untuk sentiliter ada khususan ya, untuk mililiter. Nah, untuk mililiter ini ada satuan yang sama dengan mililiter, namanya adalah cc. Nah, di sini cc ini posisinya. Jadi cc itu kalau kita tuliskan samanya dengan mililiter gitu. Contoh ya, kita langsung ambil contoh ya dari sini. Misalnya contoh, kita ambil contoh misalnya 2 liter itu berapa desiliter. Nah, lihat di sini, 2 liter ke desiliter turunnya berapa? Turunnya 1. Berarti 2 liter itu adalah 20. Kali kedua kali 10, 20 desiliter. Contoh yang kedua misalnya 3 liter berapa mililiter? 3 liter ke mililiter, liter ke mililiter itu turunnya berapa tangga? 1, 2, 3.
Turun 3 tangga berarti kalau turun 3 tangga dikalinya 10, 10, 10. Kali 10, kali 10, kali 10. Berarti dikali 1000. Jadi 3000. 3 kali 1000, 3000. Nah, itu contohnya. Contoh yang lain misalnya, berapa ya? Misalnya nih, 5 liter. Berapa cc? Nah, berapa cc itu kan sama cc itu satuannya sama dengan mililiter. Maka 5 liter itu sama saja dengan kita merubah liter ke mililiter. Liter ke mililiter turunnya 3 juga. Berarti kalau 3 dikali 10 kali 10 kali 10 atau dikali 1000. Jadi 5 dikali 1000 adalah 5000. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tentang volume ya. Jadi nanti kita akan bicara debit, yaitu bicara volume dan waktu. Sebelumnya dilanjutkan, selain kiloliter, hektoliter dan sebagainya seperti yang dilihat di gambar, ada juga konversi yang lain, yaitu dengan meter kubik ya, dengan meter kubik. Biasanya kita akan bikin tabel seperti ini. Apa namanya? Tangga juga. Nah, di sini ada kilometer kubik gitu ya. Ada kilometer, hektometer. Ada apa lagi? Kemudian ada dam ya, dam itu. Dam kubik. Kemudian ada meter kubik. Nah, meter kubik di sini kemudian desimeter kubik. Kemudian juga desimeter, sentimeter kubik ya. Kemudian milimeter kubik. Nah, ada kesamaan di mana di sini perhatikan ya, antara tangga yang atas ya dengan yang bawah ini ada hubungannya. Hubungannya yaitu kita lihat di sini, kita akan buat hubungan yang perlu kalian ingat ya. Yang pertama itu bahwa 1 liter itu nilainya sama dengan 1 dm kubik. Berarti kalau kita tuliskan di sini dm kubik itu samanya dengan liter nih. Nah, samanya dengan liter. Kemudian mililiter itu kesamaannya dengan sentimeter kubik. Ini sama dengan sentimeter kubik, ini sama. 1 mililiter berarti 1 sentimeter kubik. Berarti di sini sama nih dengan mililiter. Itu aja yang dihafal. Dah, segini aja. Dan terakhir ya perlu kalian ingat, eh, kalau kita mau tuliskan lagi boleh 1 meter itu kalau bentuknya kubik nilainya sama dengan 1000 liter ya, 1000 liter atau 1000 dm kubik karena dia turun 1 tangga, maaf dia turun 1 tangga itu dikalinya dengan 1000. Kalau naik yang ini dikalinya dibagi dengan 1000. Jadi kalau kita lihat dari meter ke dm turun 1 dikali 1000. Nah, 1 meter itu kan sama dengan 1000 dm. Nah, dm itu sama dengan apa? Sama dengan liter. Berarti 1 meter kubik itu adalah 1000 liter. Seperti itu. Nah, inilah hubungan antara tangga yang pertama dengan tangga yang kedua. Kalau untuk waktu sudah pernah diajarkan ya, bahwa waktu itu ada yang bentuknya menit, ada yang detik maupun jam. Kita tinggal sesuaikan dengan permintaan soal. Yang kan fokus kita akan menjawab soal. Sekarang kita akan coba ambil beberapa soal ya tentang ini. Bentar. Ada soal misalnya, kita ambil 2 soal saja di sini. Bentar. Kita kita ambil soal saja. Misalnya soalnya seperti ini. Aduh, acak-acakan ya. Kenapa ini? Oh, ini. Nah, ini. Kita perhatikan soalnya kita perbesar. Yang jelas di sini. Ada 2 soal berbeda ini ya. Kita anggap soal nomor 1. Ya, kita lihat di sini soal nomor 1 yang ini. Kita anggap nomor 1 yang ini. Kita anggap soal nomor 1 yang ini.
Di sini ada soal nomor pertama 6000 cc ditambah 120 liter berapa dm. Nah, baik. Di sini kita kalau mengerjakan soal ini kita harus berpikir ada yang sama nggak satuannya di sini. Di sini kan ada yang sama ya. Liter dengan dm itu sama. Jadi dm itu sama dengan apa sebenarnya? dm itu sama dengan liter, dm kubik itu. Berarti kalau yang 120 liter ke dm kubik dia nggak bakal berubah karena satuannya sama. Jadi tetap 120 yang ini. Cuman yang cc. Nah, cc itu samanya dengan apa? Dengan mililiter. cc itu samanya dengan mililiter sama lagi dengan sentimeter kubik. Nah, kita lihat di atas, coba lihat. Di sini ada 5 liter 5000 cc. 5 liter 5000 cc contohnya. Karena di sini cc sama dengan mililiter. Nah, liter dengan cc. Cc itu mililiter. 1 liter itu sama dengan 1000 cc. Berarti kalau 6000 cc berarti ini 6 liter. Nah, berarti jawaban kita adalah 120 tambah 6, 126 liter atau 126 dm kubik. Gitu caranya. Itu soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Merubah 12 meter kubik per jam menjadi liter per menit. Nah, kita tahu satu ini dari meter, kita lihat dulu ininya. Yang pertama volumenya dulu kita lihat dari meter pindah ke liter. 1 meter kubik itu adalah 1000 liter. 1000 liter ingat ya. Dari atas tadi. Maka kalau 12 meter berarti 12 kali 1000, 12.000 liter per dari jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Nah, dibagi saja sama kalian. Jawabannya adalah 12.000 dibagi 12.000 dibagi 60. Coret nolnya. 1200 bagi 6. 1200 bagi 6 200. Berarti 200. Berarti jawaban kita adalah 200 liter per menit. Seperti itu. Oke, sekarang kita ambil lagi contoh yang lain. Biar makin paham ya. Nah, ini soalnya. Kita sebut saja soal nomor 3. Sebuah botol berisi 96.000 cm kubik. Nah, volumenya 96.000 nih. Karena bocor, botol menjadi kosong dalam waktu 6 menit. Waktunya 6 menit. Debit yang dikeluarkan adalah, nah, debitnya berapa yang ditanyakan? Debit ya, yang ditanya debit. Debit itu rumusnya apa debit? Nah, debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Di sini lihat di jawaban. Kalau kita menjawab soal, kita lihat dari jawabannya. Jawabannya di sini dimintanya apa? Liter per menit. Di sini waktunya sudah menit. Oke, nggak usah kita rubah. Nah, ini lihat di sini volumenya masih cm kubik. 96.000 cm itu dirubah ke liter. Dari cm ke liter dibagi 1000. Jadi 96.000 cm itu sama saja dengan 96 liter. Maka kita masukkan ke rumus debit sama dengan volume dibagi waktu berarti 96 dibagi 6 sama dengan berapa? 16 ya. Di jawaban kita adalah jawabannya adalah 16 liter per menit. Nah, itu soal nomor 3 kita sudah jawab. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjutkan, ambil soal lagi. Sekarang ke soal nomor 4. Ini nomor 3 tadi. Sekarang nomor 4.
Waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 90 liter air dengan debit aliran air adalah 1500 ml per menit. Berapa menit? Ada di keterangannya dalam soal ini adalah ada volume 90 liter. Kemudian ada debitnya sudah ada ya. Debitnya sudah ada 1500 ml per menit. Ditanya waktu. Waktu yang dibutuhkan kan, waktu yang diperlukan. Ditanya waktu. Tanya waktu. Nah, apa? Jawabnya gimana nih? Lihat ya, kita rumus awal apa? Rumus awal itu kan debit adalah volume dibagi waktu. Debit adalah volume dibagi waktu. Ya, volume dibagi waktu. Maka kalau mencari waktu, tinggal dibalik. Waktu itu rumusnya adalah volume dibagi debit. Volume dibagi debit. Nah, berarti ditanya waktu adalah volume dibagi debit. Debit adalah volume dibagi waktu, waktu adalah volume dibagi debit. Nah, jadi satu rumus bisa dibulak-balik dalam matematika itu, ingat ya. Satu rumus bisa dibulak-balik ya. Bisa ditukar-tukar posisinya. Berarti kalau waktu adalah volume dibagi debit. Nah, kemudian kita lihat debitnya 1500 ml per menit. Volumenya 90 liter. Nah, belum sama. Di sini mililiter, di sini liter. Maka sebaiknya yang kita rubah tuh volumenya biar lebih mudah. Maka volumenya kita rubah dulu sesuai dengan debitnya. Debitnya kan mililiter, maka 90 liter ini menjadi dari mililiter ke mililiter dikali 1000. 90 dikali 1000, 90.000 mililiter. Masukkan ke rumusnya. Waktu adalah volume bagi debit. Volumenya itu adalah 90.000 dibagi debitnya 1500. 1500. Gimana cara membagi ini? Coret 2 angkanya, nolnya. Sisanya 900 bagi 15. 60 ya. Nah, 60. Jawabannya 60 apa? 60 menit jawabannya ternyata. 60 menit. Gitu caranya. Mudah ya. Soal berikutnya. Ya sudah. Mencari waktu sudah. Mencari debit sudah. Kita coba ada nggak soal yang mencari debitnya secara mencari apa? Volume. Cek dulu sebentar ya. Sebentar kita carikan dulu soalnya. Ada nggak kira-kira yang mencari volume? Nah, contoh yang ini aja. Ada soal tentang mencari volume. Ini soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Kita jawab langsung soal ini. Dalam sebuah percobaan volume air dalam sebuah botol semulanya awalnya 550. Setelah dialirkan selama 10 detik, volumenya tinggal 320. Debit aliran air dalam botol adalah, kalau debit sama kayak tadi caranya. Debit itu volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu. Volumenya itu awalnya 550 menjadi 320, berarti berkurang. Berapa yang hilangnya? Yang hilangnya itu 550 dikurangi 320. Nah, dibagi waktunya. Waktunya 10 detik. Nah, bagi 10 aja, selesai. 550 dibagi 2 dikurangi 320 itu 0. 5 kurangi 2, 3. 5 kurangi 2, 3, 2. 230 per 10. Jawabannya 23. 23 yang jawabannya. Soal nomor 6 nih, soal nomor 6. Sebentar ya. Kalau soal nomor 6 daripada Asep nih, misalnya seperti ini aja deh. Diketahui ya. Ketahui misalnya nih debit suatu air, debit suatu apa ya? Debit suatu keran lah, debit suatu keran itu debitnya misalnya 40
mililiter per detik. 40 mililiter per detik. Keran tersebut mengalir selama, misalkan ini, keran tersebut mengalir selama 2 menit. Tentukan volume air. Tentukan volume airnya. Airnya tersebut. Nah, perhatikan di sini. Ada yang diketahui, ada debit, sudah diketahui debitnya. Nah, debitnya itu di sini 40 mililiter per detik. Ingat, per detik ya, ini per detik ya. Kemudian waktunya di sini ada 2 menit. Karena waktunya 2 menit, maka kita ubah dulu karena di sininya kan debitnya per detik, sedangkan waktunya menit. Jadi debit itu di sini ingat ya, debit itu berkuasa, artinya menjadi patokannya, yang lain mengikuti debit. Jadi waktunya diubah ke dalam detik. Jadi 2 kali 60 120 detik. 120 detik. Naik berapakah volume? Apa rumus volume? Nah, ini kembali ke rumus yang ketiga nih. Rumus dalam pelajaran bab tentang debit, rumusnya ada 3 ya, mencari debit, mencari waktu, dan mencari volume. Kalau tadi rumus awalnya debit sama dengan volume dibagi waktu, maka kalau mencari volume adalah debit dikali waktu. Ya, debit dikali waktu. Volume itu debit dikali waktu. Berarti volumenya adalah, debitnya adalah 40, dikali waktunya adalah 120, maka volumenya adalah 40 kali 120 itu 4 kali 12, 48, 4.800 mililiter. Sesuai dengan debitnya, satuannya sama-sama mililiter. Itu caranya. Baik, demikianlah video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kalian nanti boleh disimak ya, dipelajari. Kalau ada yang belum paham ditanyakan, agar lebih paham lagi dibuka buku paketnya, dipelajari. Di situ boleh dipelajari, mau diisi juga boleh buku paketnya tentang materi debit ya. Insya Allah ini adalah awal untuk kita belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kesalahan daripada Asep, mohon diberitahu pada Asepnya yang mana itu ya. Mungkin, tapi insya Allah ini semua materinya sudah baik ya. Jika ada yang belum paham, boleh nanti kita akan lanjutkan dengan pembelajaran online ya. Artinya langsung belajar sama Pak Asep. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.